Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini alhamdulillah Allah ta'ala masih senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir pada kajian kita malam hari ini, meneruskan tentang kajian fikih muamalah yang dengannya semoga menambah pengetahuan kita terkait bagaimana muamalah syar'iyah, muamalah yang dibenarkan secara syar'i, sehingga pada muamalah yang kita laksanakan tidak hanya ada keuntungan nilai duniawi semata, tetapi ada nilainya di hadapan Allah, tetap tercatat menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, 1 minggu yang lalu, kita bahas bersama tentang as-sorfu atau lebih kita kenal dengan istilah tukar menukar mata uang, atau istilah lainnya adalah jual beli mata uang, atau ada istilah lain jual beli valuta asing. Ada jual beli mata uang atau tukar menukar mata uang yang sifatnya sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Tukar menukar mata uang yang sejenis itu sangat bisa terjadi. Kenapa? Karena ada seseorang yang memiliki uang dengan nominal pecahan yang besar atau nominal angka yang besar, sementara dia menginginkan dengan nominal yang sama tetapi pecahannya lebih kecil. Ada seseorang punya uang 5 juta dengan nominal masing-masing lembarnya 100.000 rupiah, sehingga ketika 5 juta berapa lembar? 50 lembar. Sementara karena menjelang Idul Fitri misalnya ya, ingin bagi-bagi ke anak-anak yang 100.000 kemudian ingin dipecah menjadi berapa? Hanya 10.000, sehingga setiap 1 juta karena lembarannya adalah 10.000, maka setiap 1 jutanya menjadi yang semula 100.000 hanya 10 lembar, karena 10-an ribu menjadi berapa? 100 lembar. Menukar dengan uang yang sama tetapi pecahannya berbeda, sangat mungkin terjadi. Bolehkah? Boleh. Menukar lembaran ratusan ribu, 100.000 nominal 5 juta ditukar dengan sama dengan 5 juta tetapi pecahannya 10.000. Syaratnya apa? 1, harus dengan yadan biyadin. Melakukannya harus dengan yadan biyadin, diserah terimakan secara kuntan, tidak terhutang salah satu di antara keduanya. Yang kedua, karena memang jenisnya sama, maka keduanya mathalan bimithlin, jumlahnya juga harus sama. Tidak boleh ada kelebihan pada salah satu di antara 2 orang yang bertransaksi. Nah ini karena mohon maaf, kadang kita dapati ada seseorang menukar 1 juta 100.000 ditukar dengan puluhan ribu atau sepuluhan ribu, nanti dapatnya tidak 100 lembar tetapi dapat hanya berapa?
hanya misalnya hanya 95 lembar. Artinya apa? Rugi 50.000. Ini tidak boleh, haram. Ini termasuk apa? Praktek ribawi. Karena ketika uangnya sama, jenisnya sama, harus yadan biyadin, diterimakan secara kontan, ya, diterimakan secara kontan, dan kemudian nilainya harus sama. Bagaimana kalau begitu? Kan rugi. Jasa penukarannya yang mendapatkan misalnya yang 10.000 rugi dia. Bagaimana solusinya? Boleh ketika seseorang ya yang ingin menukarkan misalnya 100 juta, kemudian lembarannya 10 lembar 100.000, mendapatkan 100 lembar 10.000. Ketika sudah saling terima, kemudian apa? Pihak yang menukarkan misalnya rasa terima kasihnya, dia mengambil 50.000 dikasihkan orang yang memecahkannya, boleh, dengan tanpa syarat dan perjanjian. Karena kalau perjanjian berarti akadnya menjadi riba. Ketika ada nilai yang berlebih pada nominal atau pada jenis yang sama. Yang kedua, jika tukar menukar itu dengan jenis yang berbeda, misalnya rupiah dengan dolar misalnya, atau rupiah dengan real, ya, kalau satu dolar berapa ribu sekarang? Berapa? 14 sekian ya, 14 sekian. Kalau real hampir 4 ribuan. Kalau yang agak tinggi itu Oman, ya, Oman itu bisa 30-an ribu per satu, saya lupa namanya saya ini, mata uangnya apa. Jadi lebih tinggi, lebih mahal. Kalau kita punya uang ke sana mengkerutnya lebih banyak, lebih banyak. Maka begini, ketika kemudian tukar menukar itu dengan mata uang yang berbeda, maka boleh salah satu pihak melebihkan nominal itu dengan kesepakatan yang disepakati. Karena Rasulullah SAW, ya, beliau kemarin kita sampaikan, bi'ul dhahaba bil fiddati kaifa syi'tum yadan biyadin. Jika jenisnya berbeda, maka Nabi mengatakan bi'ul dhahaba bil fiddati kaifa syi'tum, jualah emas dengan perak. Jualah emas dengan perak, berbeda jenisnya. Emas dengan perak, kaifa syi'tum, sebagaimana yang kalian kehendaki. Silahkan akadnya mau berapa banding berapa, asal memang disepakati. Tetapi tetap yadan biyadin, diserah terimakan secara kontan. Maka seperti money changer, ya, jasa penukaran uang misalnya, ketika kemudian ya pada proses tukar menukar ternyata ada salah satu pihak yang melebihkan, hukumnya boleh. Jika memang itu sudah menjadi kesepakatan, transaksi itu dilakukan, disepakati, karena memang saling membutuhkan, maka itu boleh untuk dilakukan. Ini kaitannya dengan tukar menukar atau jual beli mata uang. Baik ibu bapak para jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya pembahasan yang berikutnya adalah assalamu, ya, salam atau salaf, ya. Al-madatul sabi'ah, materi yang ketujuh adalah fisalami, terkait tentang salam. Mohon maaf tulisannya kurang begitu jelasnya. Fisalami, tentang salam. Apa salam itu? Salam ini termasuk salah satu di antara bentuk transaksi jual beli, ya, tukar menukar barang, dan itu ada semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ta'rifuhu, pengertiannya, assalamu awis salafu, yang dinamakan salam atau salaf, salam atau ada yang disebut dengan sebutan salaf, huwa bai'u mausufin fi dhimmatin. Salam itu adalah jual beli, ya, jual beli dengan sifat-sifat tertentu dengan cara ditangguhkan. Fi dhimmatin ini sebenarnya maknanya adalah dengan ditanggung. Jual beli dengan sifat-sifat tertentu, fi dhimmatin, ditangguhkan, atau dengan mana lain ditanggung. Apa maksudnya? Wadzalika bi ayyastariyal muslimu sil'atal matbuutata, yaitu modelnya atau bentuknya adalah ada seorang muslim, ya, ketika ada seorang muslim hendak membeli sil'ah, membeli komoditi, membeli barang dagangan sesuatu, matbuutatan, yang disebutkan bil wasfi, dengan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Seorang muslim hendak membeli barang yang disebutkan dengan sifat-sifat yang tertentu,
dengan ciri-ciri yang tertentu, min ta'amin, baik berupa makanan, au hayawanin, atau binatang, au ghairihima, atau selainnya, apa saja. Ada seorang muslim hendak membeli sesuatu yang telah disebutkan dengan ciri-ciri tertentu. Saya ingin membeli ini, ciri-cirinya demikian, sifatnya demikian, disebutkan. Ila ajalin muayyinin, yang barang itu dibutuhkan pada waktu tertentu. Seorang muslim ingin membeli barang, kemudian disebutkan, saya ingin butuh mobil, misalnya mobil apa, angkot, tahun berapa, tahun sekian, warnanya apa, demikian, modelnya seperti apa, demikian, disebutkan dengan jelas sifat-sifat barang yang akan dibeli. Saya ingin pesan makanan, kapan? Besok, bulan Agustus, tanggal berapa? Tanggal 9. Pesan apa? Pesan megono rong tinggo, misalnya ya. Kemudian nasi kebuli 1 paket ya. Kemudian nasi apa yang lain, disebutkan tanggalnya jelas, saya butuh tanggal sekian. Saya butuh ini, misalnya saya butuh nasi kebuli, dagingnya apa? Dagingnya daging kambing. Bagian apa? Bagiannya bagian, kalau kambing yang paling enak bagian apa? Bayang mawon niki nonongan. Misalnya ya, andalan itu kan sampil ya kan, kalau Nabi itu kan sukanya kan sampil. Saya butuh nasi kebuli tanggal sekian ya, bulan Agustus tanggal 17, nasi kebuli 10 paket. Saya ingin dagingnya daging kambing dan itu sampil. Oke, harganya berapa? Sekian. Disebutkan secara rinci, paketnya paket yang jumbo. Kalau paket jumbo itu 1 paket bisa untuk 5 orang. Kalau paket ya yang tidak jumbo, paket reguler, berarti misalnya 1 paket 1 orang. Saya butuh yang reguler 9 atau 10, yang jumbo 5. Dagingnya demikian. Oke, deal. Jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan menyebutkan barang tertentu, dengan sifat tertentu, kriteria tertentu, dibutuhkan dalam waktu tertentu, fayadfa'u tsamana, lalu pihak pembeli menyerahkan harga barang itu, artinya menyerahkan uangnya, wayantadhira, kemudian ia menunggu barang itu, li ajlil muhaddadati li yusallima sil'ati, dia menunggu sampai waktu yang ditentukan untuk menerima barang itu. Tetapi uang sudah diserah terimakan ketika ia memesan barang itu. Ini namanya salam. Fa'idha halal ajalu, ketika kemudian waktu itu sudah tiba, ya, waktu yang dijanjikan tiba, betul, sampai 17 Agustus. Jamnya sebutkan, jam berapa? Jam 9 pagi. Kemudian apa? Kemudian nasi kebuli, paket reguler, berapa tadi? Lupa saya. 10, paket jumbonya 5. Jamnya, waktunya, tempatnya sudah disepakati. Tolong diantar ke rumah saya, jalan ini, tempat ini, jam 9 pagi, saya tunggu di depan rumah. Ketika transaksi dilakukan, uangnya diserah terimakan terlebih dahulu. Kemudian pihak yang ingin membeli itu menunggu sampai waktu yang sudah ditentukan. Ketika sampai pada waktu yang ditentukan, maka pihak penjual mengantarkan barang ke tempat yang disepakati di mananya. Kemudian barang itu diserah terimakan kepada orang yang membelinya. Ini dalam fikih muamalah namanya salam atau salaf. Bahasa kita, ya tempat kita sudah familiar dengan istilah apa? Pesan. Tapi dalam kaidah fikih, transaksinya jelas. Uangnya diserah terimakan terlebih dahulu. Kalau tidak diserah terimakan terlebih dahulu, namanya bukan salam. Salam, ya, salam yang benar adalah uangnya diserah terimakan terlebih dahulu, kemudian pihak pembeli menunggu barang itu diserah terimakan sampai pada waktu yang sudah disepakati dan diserahkan pada tempat yang disepakati. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ya, contohnya sangat banyak. Misalnya ketika ada di antara kita ingin membeli suatu barang, dan barang itu memang belum tersedia di waktu ia memesan. Tersedianya di waktu, di saat barang itu ada. Contoh pada bulan-bulan, ya, pada bulan-bulan Agustus seseorang pengen beli durian, ya ora mangsane, karena bulan Agustus itu panennya panen baku. Ingin beli durian, tidak ada. Dia pesen pada pedagang durian, besok kalau sudah bulan durian, bulan apa?
Sekarang sudah mulai. Besok kalau sudah bulan Februari tanggal 10 saya pesan durian. Durian apa? Jenengan kan kagungan durian yang bagus. Durian yang bagus durian apa? Montong ya. Kalau tidak montong lagi satu lagi. Nah, pisangking. Nah, apa namanya? Musangking kok pisangking. Ya kalian sampai jutaan itu ya. Saya pesan durian montong ya, yang besar. Yang besar. Berapa harganya? Yang besar bonsai itu biasanya yang besar itu sekitar 100.000. Oke, uangnya dikasihkan. Uangnya dikasihkan. Ketika uang kemudian dikasihkan, maka dia menunggu dari bulan Agustus sampai bulan Februari karena memang adanya durian itu di bulan Februari. Yang bulan Agustus tidak mungkin mendapatkan karena secara ghalib, secara umum ketersediaan durian itu adanya di musim durian. Ini contoh yang pertama. Atau contoh yang kedua, ya contoh yang kedua banyak, misalnya kalau di fatwa MU itu disebutkan ada seseorang belanja daring melalui marketplace misalnya. Setelah pembeli menentukan kriteria dan gambar barang yang akan dibeli, kemudian dia melakukan kontrak jual beli dengan menyetujui ketentuan transaksi. Lalu ia melakukan pembayaran dan pesanan diterima beberapa waktu kemudian. Dan ini hukumnya boleh sah secara syar'i. Bagaimana kalau kemudian barang tidak sesuai pesanan? Nah, nanti ada pembahasan tersendiri terkait tentang itu. Artinya salam bahasa kita adalah jual beli dengan cara memesan barang tetapi uang sudah diserah terimakan terlebih dahulu, dan barang itu kemudian disampaikan kepada pihak pembeli pada waktu yang sudah ditentukan. Ini adalah makna dari salam. Kemudian hukumnya, hukumus salami jawazun. Salam ini hukumnya adalah jawaz, boleh. Idh huwal bai'u, sebab salam ini termasuk model jual beli. Model jual beli dengan cara memesan barang, uangnya diserahkan terlebih dahulu. Wal bai'u jaizun, sementara jual beli itu hukumnya adalah boleh. Salam ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena salam itu termasuk jual beli, sementara jual beli hukumnya adalah boleh. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man aslafa fi syai'in falyaslaf fi qilin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Nabi mengatakan man aslafa fi syai'in, siapa yang melakukan transaksi salam, siapa yang melakukan jual beli dengan model salam seperti ini, yaitu dengan model memesan terlebih dahulu, ya, uangnya diberikan di awal. Kata Nabi, siapa yang melakukan salam, jual beli dengan salam, maka lakukanlah itu fikilin maklumin, dengan takaran yang jelas. Artinya cetok, ketika transaksi itu dilakukan jelas, saya ingin pesan apa, saya ingin pesan jagung ya kepada apa namanya, misalnya petani jagung ya, berapa, saya ingin pesan jagung 3 ton misalnya, atau 1 ton misalnya. Kapan? Tanggalnya dijelaskan. Tanggalnya tanggal memang secara umum ketersediaan jagung itu ada pada musimnya. Kalau tidak ada musimnya tidak memenuhi syarat. Misalnya musimnya musim apa ya, jagung itu misalnya nanti dipanen pada bulan-bulan Juni atau Juli misalnya. Besok Juli saya pesan jagung, tolong saya sediakan jagung 1 ton. Kapan? Bulan Juli. Yang kuning ya? Ya bagus. Tapi dijemur sekalian. Ya oke. Saya terima sudah kering. Oke. Berapa 1 kilo? 1 kilonya 5.000 misalnya. 1 ton berapa? Sekian. Ketika transaksi itu dilakukan, maka kemudian pembayaran itu pun dilakukan. Adapun barangnya nanti pada bulan Juni atau Juli ketika memang barang itu sudah ada. Maka Nabi mengatakan, siapa yang ingin melakukan jual beli salam, maka hendaklah yang melakukan fikilin maklumin, dengan takaran yang jelas. Pesan gandum berapa? 1 ton, 1 ton. Pesan garam berapa? 1 ton, 1 ton, jelas. Wa waznin maklumin, atau kalau memang tidak ditakar tetapi dengan timbangan, maka wa waznin maklumin, atau dengan timbangan yang jelas, yang diketahui. Ila ajalin maklumin, sampai batas waktu yang diketahui pula. Barangnya jelas, sifatnya jelas, timbangannya jelas, ukurannya jelas, waktunya juga jelas. Lalu
uang diterimakan atau diserahkan oleh pembeli kepada penjual ketika transaksi itu dilakukan. Wa qauli Ibnu Abbas, dan juga perkataan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya, beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, datang ke Madinah ketika itu, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, wahum yaslifuna fi thimari, maka Nabi mendapati penduduk Madinah itu sudah terbiasa melakukan akad salam ini, akad salaf atau salam ini. Fi thimari, mereka memesan buah-buahan, ya, memesan buah-buahan sannata, dalam tempo waktu 1 tahun. Karena memang salam itu waktunya lama. Kalau sehari 2 hari namanya bukan salam, ya. 1 hari 2 hari itu ya kayak nakok gitu. Tapi kalau salam itu dalam waktu yang lama, 1 bulan misalnya atau lebih, ya. Ketika Nabi datang ke Madinah, maka penduduk Madinah sudah terbiasa melakukan akad salam ini, baik 1 tahun atau sannata ini, atau mereka memesan barang itu dalam tempo waktu 2 tahun, atau diantara mereka ada yang memesan sampai 3 tahun. Memesan barang, dibayar terlebih dahulu, barangnya ada kemudian, dan temponya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan ada yang 3 tahun. Dan Nabi SAW tidak melarang akan itu, kata Abdullah Ibnu Abbas. Artinya, Bapak Ibu rahimakumullah, di satu sisi Nabi SAW memberikan ketegasan, siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah itu dilakukan dengan takaran yang jelas, kalau barang itu ditakar, atau dengan timbangan yang jelas jika barang itu barang yang ditimbang, atau jika barang itu tidak ditakar, tidak ditimbang, diketahui dengan sifat-sifat tertentu, ya, dengan sifat-sifat tertentu, maka sifatnya juga harus maklum, harus jelas, harus diketahui, dan dalam tempo waktu yang diketahui. Itulah yang dinamakan dengan akad salam. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, karena sudah ada yang mengumandangkan adzan, kita jeda adzan dulu. Monggo, ada yang mengumandangkan adzan. Baik, ibu bapak, kita lanjutkan sambil menikmati, monggo, ya. Kemudian yang berikutnya adalah wasyurutuhu, syarat-syaratnya. Syarat jual beli salam ini, ya, beliau Syekh Abu Bakar Sabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan yang pertama, ayyakuna thamanu nukudan min dhahabin au fiddatin au ma naba'anhuma min amlatin. Yang pertama ayyakuna thamanu, hendaklah pembelian itu dilakukan dengan menggunakan emas atau perak, atau manaba'anhuma, atau apa yang bisa menggantikannya. Artinya alat untuk membelinya itu adalah dengan emas atau dengan perak atau dengan alat transaksi jual beli yang berlaku seperti uang. Jadi ya, untuk dalam salam ini alat jual belinya adalah dengan menggunakan uang atau menggunakan emas, dinar, atau dengan dirham. Kaila yuba aribawiyun bimithlihin nasi'ah. Supaya apa? Supaya tidak menyerupai praktek riba nasi'ah. Menyerupai praktek riba nasi'ah. Apa? Riba nasi'ah itu ketika tukar menukar barang yang termasuk komoditi ribawi, yang satu barangnya ada, yang lainnya ditangguhkan. Dulu kita ingat. Artinya seperti ya, ada seseorang tukar menukar beras rojo lili dengan beras 64. Mestinya barang itu sama-sama ada. Tidak boleh menangguhkan salah satu di antara dua yang bertransaksi. Kalau ada orang ingin menukar beras 64 dengan beras rojo lili, yang 64-nya barangnya ready sudah ada diserahkan, yang punya rojo lili kemudian mengatakan barang saya serahkan 10 hari yang akan datang, tidak boleh. Dan itu dulu kita sampaikan adalah bentuk ribawi. Ya, jadi barang komoditi ribawi harus diserahkan ya dan biadin, harus dengan cara kontan. Maka kalau kemudian salam ini dengan tukar menukar barang tidak dengan alat transaksi yang sah,
maka itu akan menyerupai riba dan tidak boleh. Saya pesan apa? Saya pesan pesan beras Rasul ini. Kapan? Tanggal bulan depan, Maret tanggal 30. Nah, terus ya gimana ini alat tukarnya apa? Ini saya kasih beras 64 sekarang. Nah, itu tidak boleh. Kalau komoditi ribawi itu kita sampaikan harus yadan biadin, harus diserah terimakan secara kontan. Kalau salam, alat transaksinya harus berupa uang. Atau kalau dalam fatwa di SNMUI disebutkan kalau tidak barang, kalau tidak uang, boleh dengan manfaat. Contohnya apa? Saya mau pesan apa? Pesan jaket kulit. Kapan? Bulan depan. Bulan apa? Saya bulan Maret. Yang model apa? Yang model seperti itu loh. Yang modelnya ada 2 saku begini, kulitnya kulit domba. Pesannya apa? L. Harganya berapa? Harganya 1.500.000 misalnya. Kemudian alat tukarnya apa? Gini saja. Kamu kan mau memindahkan batu ini dari sini ke calon rumah sana. Iya, sudah. Tak usung ki. Bayari piro? Tak usung ki berapa nominal harganya yang usung ki itu mindah barang itu 1,5 juta. Hari itu atau saat itu dia memindahkan barang itu, menjual jasanya. Adapun kemudian jaketnya diterima 2 bulan yang akan datang, itu boleh. Ya, jadi bisa dengan uang, ya. Tetapi kalau di fatwa di SNMUI, karena memang perkembangan zaman itu tidak selalu menuntut dengan uang, bisa dengan jasa. Adapun barangnya diterimakan sekian waktu yang akan datang. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, ya, disebutkan ayyabdobital mabi'u wasfin tamin yaskhusuhu. Yang kedua, orang ataupun pihak yang menyediakan barang, penjual barang, harus menjelaskan secara rinci, secara detail sifat-sifat barang yang dijualnya. Harus secara detail menjelaskan sifat-sifat barang yang dijualnya. Ada memang misalnya ada ingin menjual kendaraan, ada orang ini butuh kendaraan apa? Kendaraan misalnya butuhnya kendaraan sepeda motor misalnya, mereknya jelas, mereknya ini, barangnya yang seperti ini, kilometernya yang sekian, barangnya yang mulus dan sebagainya. Harus dijelaskan secara rinci akan barang yang dijual tersebut. Sehingga apa? Ya, dikatakan wadzalika bidzikri jinsihi, dengan menyebutkan tentang jenisnya, wa nau'ihi, macamnya, wa qadrihi, ukurannya, hatta la yaqa'a bainal muslimi wa akhihi, sehingga tidak terjadi di belakang hari antara orang yang membeli dan yang menjual, yang menyerahkan uang dan yang menerima pesanan itu tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di belakang hari yang bisa mengarah kepada kebencian dan permusuhan. Yang pertama, ya, alat untuk transaksinya jelas. Yang lebih bagus adalah dengan menggunakan uang, alat transaksi yang sah. Bisa dengan jasa, boleh misalnya, atau dengan barang misalnya, ya. Kalau barang di luar komoditi riba tidak mengapa. Kalau barang yang komoditi riba seperti dulu kita sampaikan, ada gandum, ada minyak, kemudian ada daging, yang komoditi riba harus yadan biadin. Selain komoditi riba boleh dengan barang. Saya pesan sepatu apa? Sepatu mereknya merek tertentu, ya, merek tertentu. Kemudian kapan butuhnya? Besok bulan Agustus. Nah, terus mau bayar pakai apa? Pakai jam tangan ini. Ini jam tangan ini saya dulu belinya 500.000, kalau dijual 250.000. Sudah kemarin saya tanya di toko, mau untuk beli 250.000. Sepatunya harga berapa? Sepatunya 250.000. Butuhnya kapan? Bulan Agustus. Ya sudah, tak bayar pakai jam, boleh. Dibayar terlebih dahulu dengan uang. Kalau di fatwa MUI bisa dengan barang, bisa dengan jasa, dengan catatan bukan komoditi ribawi. Kalau komoditi ribawi seperti beras tukar dengan beras, gandum dengan gandum, kemudian kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, harus yadan biadin. Tidak boleh salah satunya ditangguhkan sampai waktu yang tertentu. Kemudian yang ayyuk bido thamanu fil majlisi hatta la yusbiha bai'in bai'udaini bidainil muharram. Yang ketiga, syaratnya adalah hendaklah uang atau alat transaksi itu diserahkan di majelis ketika transaksi itu dilakukan. Artinya ketika terjadi transaksi, maka alat tukar itu diserah terimakan ketika transaksi itu dilakukan.
Sehingga apa? Hatta la yusbiha, sehingga tidak menyerupai jenis jual beli daini bidaini. Dulu pernah kita sampaikan, jual beli hutang dengan hutang, sehingga tidak menyerupai hutang dengan hutang. Saya mau pesan apa? Pesan mau pesan beras apa? Ya yang biasa saja, yang mentik wangi ya. Butuhnya kapan? Butuhnya nanti bulan Maret. Oh ya, tanggal berapa? Tanggal 28. Oh ya, oke. Uangnya mana? Duitnya sesuk, barangnya sesuk. Ini seperti jual beli hutang dengan hutang, pracetok. Ini yang biasanya menimbulkan masalah. Kenapa dihindari? Karena biasanya menimbulkan masalah. Ini yang dulu hampir sama dengan bai'udaini bidaini, jual beli hutang dengan hutang. Maka salam ini ya, alat tukarnya diserahkan ketika transaksi itu dilakukan. Uangnya diserahkan, barangnya diterimakan di waktu yang akan datang yang sudah disepakati. Kemudian disebutkan wal aslu fi hadis syurut qaulu ta'ala, qaulu sallallahu alaihi wasallam, pada dasarnya pokok dari syarat ini adalah man aslafa fi syai'in, siapa yang melakukan transaksi jual beli dengan salam atau salaf ini, falyaslif fi kilin ma'lumin, maka adalah yang melakukan dengan takaran yang diketahui, yang jelas takarannya, wa waznin ma'lumin, dengan timbangan yang diketahui, jelas timbangannya, ila ajalin ma'lumin, sampai pada batas waktu yang diketahui juga. Barangnya jelas, sifatnya jelas, ukurannya jelas, dan waktunya juga jelas. Adapun ya tata caranya, ya beliau mengatakan yang pertama adalah ayakunal ajalu mimma tataghayyarul aswaqu fihi, hendaklah pemesanan itu dilakukan dalam tempo waktu yang lama. Hendaklah salaf itu atau salam itu dilakukan temponya dalam waktu yang lama. Wadzalika, misalnya kasyahri, misalnya seperti 1 bulan. 1 bulan itu sudah termasuk salam ya. Mau pesan barang 1 bulan. Li'anna salama fil ajalil qarib hukmul bai'. Nah, ini yang perlu kita pertegas ini. Kenapa? Karena kalau memesan barang jadi salaf atau salam. Salam itu memesan barang dalam waktu yang lama. Kalau memesan barang itu dalam waktu yang dekat, 2 hari, 3 hari, itu namanya bukan salam. Sehingga hukmul baik, hukum yang diberlakukan adalah hukum jual beli biasa. Dan jual beli biasa itu yustaratu fihi ru'yatul mabi'. Salah satu di antara syarat jual beli biasa itu adalah transaksi itu dilakukan, pihak pembeli bisa melihat barang yang akan dibelinya. Barangnya bisa diserah terimakan. Jika barang itu memang barang yang bisa diserah terimakan, itu kalau jual beli. Kalau salam itu kan tidak bisa diserah terimakan di hari itu. Kalau jual beli biasa, orang melakukan transaksi jual beli, mestinya pihak pembeli melihat barang yang akan dibelinya. Ini kalau jual biasa. Kalau salam, ya namanya saja barangnya belum ada, tidak harus melihat barang yang akan dibelinya. Tapi kalau jual beli biasa, pembeli mestinya sudah melihat barang yang akan dibelinya. Bahkan sebagian ulama mensyaratkan apa? Barangnya bisa diserah terimakan jika memang yang dibeli itu bisa diserah terimakan. Beli beras, beli motor, beli mobil. Tetapi barang yang tidak bisa diserah terimakan, maka ketika tidak diserah terimakan, hukumnya sah. Contohnya apa? Jual beli tanah, Anda mungkin tanahnya disusur kemudian dikasihkan ya. Jadi kalau jual beli itu pihak penjual mestinya minimal bisa melihat barang yang dibeli. Kalau salam tidak harus, karena namanya pesan. Maka kalau pesan itu waktunya dalam waktu yang lama. Kalau 1 hari 2 hari itu bukan salam. Berlakunya hukum jual beli biasa. Seperti jual beli online 1 hari 2 hari itu kan barangnya diketahui. Mau beli misalnya yang sering onlinean, beli tas misalnya, tas apa? Gucci misalnya ya. Warnanya apa? Coklat. Modelnya apa? Demikian. Dilihat dulu. Ketika speknya sudah sesuai, bahannya tahu, kemudian lakukan transaksi jual beli dengan bisa melihat barangnya. Kalau salam belum tentu bisa melihat barangnya.
tetapi hanya menjelaskan tentang sifat-sifat barang itu, disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Ini yang pertama. Yang kedua, ayakunal ajalu zamanan yujadu fihi ghaliban lil muslim musallimu fihi. Yang kedua, waktu diserahkannya barang itu mestinya pada waktu yang memang secara umum barang itu ada. Saya ulangi, penyerahan barang atau waktu diserahkannya barang itu mestinya pada waktu yang memang secara umum barang itu ada di waktu itu, sehingga fala yasihu ayyuslama fi radbin fi rabi. Maka tidak boleh kalau misalnya orang pesan rutop, saya ingin pesan rutop kapan? Di musim, misalnya musim semi. Musim semi tidak ada rutop, ya. Saya ingin pesan godong bako. Bulan apa? Bulan Desember, ya tidak ada. Karena kalau secara umum ya daun tembakau itu misalnya ada di bulan-bulan Juli, Agustus, September misalnya. Saya ingin pesan apa? Pesan kelengkeng misalnya, berapa? 1 kintal. Bulan apa? Bulannya bulan Agustus, ya tidak ada. Jadi ketika memesan barang itu layaknya bisa diberikan, diwujudkan secara umum, memang bisa diwujudkan pada waktu pemesanan itu. Maka tidak boleh seseorang memesan, misalnya memesan rutop pada musim semi, atau memesan anggur visita pada musim dingin misalnya. Kenapa? Karena yang demikian itu bisa menjadikan persoalan di belakang hari antara penjual dan pembeli. Sekalipun sekarang seperti itu sangat bisa disiasati, ya, karena pihak-pihak tertentu biasanya bisa menyimpan barang dengan alat yang sangat canggih. Karena sekarang pada setiap saat seseorang itu bisa membeli, ya, bisa membeli. Beli durian tidak harus musim durian kalau di supermarket misalnya. Tapi kalau memesan dalam jumlah yang banyak tentunya ya pada waktu di mana barang itu mestinya ada. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata beliau Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zajjari, beliau mengatakan illam yuzkar fil aqdi mahallut taslimi sil'ati. Jika tidak disebutkan dalam kesepakatan, tempat diserahkannya barang. Jadi ketika transaksi misalnya, ketika transaksi tidak ada kesepakatan, belum disepakati tentang di mana barang itu diserahkan, wajib taslimaha fi mahallil aqdi, maka barang itu harus diserahkan di waktu yang ditentukan dan di mana transaksi itu dilakukan. Jika kelupaan misalnya belum ada kesepakatan tentang di mana barang itu diserahkan. Wa in dzukira dzalik wa ina lahu mahallu khasin fa huwa kama uyina fil aqdi. Tetapi ketika sudah disebutkan terkait tempat tertentu, pada waktu tertentu dan tempat tertentu barang itu diserahkan, maka barang itu hendaklah diserahkan pada waktu yang ditentukan dan tempat yang ditentukan sesuai kesepakatan. Fahaitsu ittafaqan ala mahalli taslim, ya, maka dia harus menyepakati, ya, di mana harus menyerahkan barang, ya, karena idal muslimun ala surutihim, karena orang muslim itu harus berada pada syarat yang telah dibuatnya. Ibu bapak yang rahimakumullah, ini terkait tentang tata cara salam yang disebutkan oleh beliau. Hanya pada fatwa, saya buka dalam fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang akad salam ini. Ibu bapak bisa mengakses fatwa-fatwa MUI itu pada fatwa DSN MUI, ya, dan saya sering mengakses itu. Itu banyak sekali fatwa-fatwa terkait tentang muamalah yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui DSN, Dewan Syariah Nasional. Dan fatwa itu lahir sudah dengan penggodokan yang sekian lama, sehingga insya Allah produk-produk fatwa itu bisa menjadi guidance kita, menjadi rambu-rambu kita ketika dalam bertransaksi. Ibu bapak bisa mengakses kalau melalui googling misalnya, tulis temanya, fatwanya, nanti bisa diakses. Di fatwa tersebut, ya, disebutkan begini. Yang pertama, pembayaran alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat seperti jasa tadi. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, serta pembayaran bukan dalam bentuk pembebasan hutang. Ini salam.
Ya, jadi bagaimana kalau pembebasan utang? Itu nanti ada transaksi tersendiri. Yang kedua, barang yang dibeli atau dipesan harus jelas cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Maksudnya apa? Ketika transaksi dilakukan, saya sudah bayar, berarti pihak penyedia barang bisa dianggap dia hutang barang kepada yang membeli. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai hutang. Harus jelas spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Ini horor ya. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Jadi memang yang menjadi guidance-nya adalah kesepakatannya tentang barang itu. Kesepakatan ketika terjadi salam ini, uangnya diserah terimakan, barangnya betul-betul harus jelas cirinya, jenisnya, timbangannya kalau ditimbang, takarannya kalau ditakar, dan juga waktu serta tempatnya. Kemudian ketiga, penyerahan barang. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kalau penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi dari kesepakatan, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Sudah ada pesanan, ternyata ketika pesanan itu hendak diserah terimakan, ternyata adanya yang kualitasnya lebih baik. Ketika diserahkan kepada pada pembeli, penjual tidak boleh menambah harga. Sing dipeseni kok mboten entene niki luwih apik, niki tambahi nggih regane. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi penjual tidak boleh demikian, ya, tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, kalau penjual barang menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dari kesepakatan dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Artinya apa? Kalau kemudian ternyata ketika barang diserahkan ternyata kualitasnya lebih rendah, karena kualitas lebih rendah, kemudian pembeli pun menerima, ya wis apa-apa, wis katung pesen neng ya kita longi regane juga tidak boleh. Kalau barangnya lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Kalau barangnya lebih rendah, maka kemudian pembelinya tidak boleh mengurangi harga. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Ini karena lebih cepat tambah ya duitnya, tidak boleh, karena sesuai dengan kesepakatan. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, ia memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan memintanya kembali uangnya, atau menunggu sampai barang itu tersedia. Di fatwa MUI ini saya lihat sangat detail. Jadi kalau sampai pada waktu yang ditentukan ternyata barang itu tidak seperti yang dikehendaki, pinginnya itu ya di tanggal ditentukan, itu sudah pesen ya, pesen misalnya beras rojo lele yang pokoknya utuh, ndak ada meniri saijijio misalnya. Ketika kemudian ya sampai waktu yang ditentukan ternyata apa? Rojo lele tapi broken 20%, meniri pirang-pirang. Ada dua opsi. Opsi pertama, pembeli boleh membatalkan kontraknya dan mengambil kembali uangnya. Nah ini yo tak rasi doai wong ora koyo janjine. Atau yang kedua, pembeli boleh ngambil opsi lain apa? Menunggu barang itu sampai tersedianya barang. Jika penjual menyanggupi ketersediaan barang itu. Ini di fatwa ini sangat detail. Yang terakhir, yang keempat, penjual boleh melakukan subkontrak kepada pihak lain. Penjual boleh melakukan subkontrak pada pihak lain untuk membelikan barang tersebut, ya, salam paralel namanya, dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad yang pertama. Artinya pihak penjual, misalnya ada pembeli, saya ingin pesan apa? Pesan beras apa? Rasulillah kapan? Bulannya pada bulan, misalnya bulan Maret. Oke, disanggupi, uangnya sudah dikasihkan cash. Kemudian pihak penjual boleh melakukan kontrak dengan pihak lain untuk menyediakan barang, dan barang itu memang seperti yang dikehendaki oleh pihak yang pertama, tapi kontraknya sendiri, akad dengan pihak ketiga atau pihak kedua atau setelahnya itu dilakukan secara mandiri, tidak melibatkan pihak yang menginginkan barang tersebut.
Artinya tidak harus kemudian orang yang menyediakan barang harus miliknya sendiri. Dia boleh melakukan kontrak kepada pihak lain dengan catatan bahwa barang yang diminta seperti yang ada dalam kesepakatan kontrak dengan pihak yang pertama. Ini yang disampaikan dalam fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 5 tahun 2000 tentang jual beli salam. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan semoga Allah memberi ampunan. Sebelum saya akhiri, seperti biasa barangkali ada pertanyaan. Kalau ada kami persilahkan, monggo.